Selamat pagi Bapak, Ibu, dan seluruh warga GKJ-TU Jemaat Kinasih. Kita akan memulai ibadah minggu pada hari Minggu ini 2 Agustus 2020. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 18 bait yang pertama dan yang kedua. Pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang selalu menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai pembuka di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kami ambil dari Mazmur 17, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah firman Tuhan ini kita sambut bersama dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2. kebimbangan telah lenyap, sumber yang abadi di sinar
jadikan milikmu. Kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan perintah Tuhan, yaitu hukum kasih yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pada saat ini kami petik dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 dan seterusnya, demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian suatu perintah atau hukum yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama membaca atau merenungkan hukum ini dan melihat kenyataan di dalam kehidupan kita, kita ternyata belum mampu mewujudkan firman ini dengan baik dan sempurna. Kita gagal mengasihi Tuhan dan juga gagal mengasihi sesama kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pembaharuan dan pengampunan supaya kita layak disebut anak-anak Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau memberkati kami dan menyertai hidup kami, sehingga kami boleh bersekutu di tempat ini bersama-sama. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan, tetapi kami juga mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan, setelah kami mendengarkan perintah Tuhan, yang mana kami harus mengasihi Tuhan dengan sebulat hati kami, dan kami juga harus mengasihi sesama kami. Dan setelah kami melihat kenyataan di dalam kehidupan kami gagal mengasihi Tuhan, dan kami juga gagal mengasihi sesama kami. Kami adalah orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni kami, memperbarui kami, memperbarui hati kami dan pikiran kami, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus lewat darahnya yang mengalir dan mentetes di Golgota itu masih berkuasa memperbarui hati dan pikiran kami, membersihkan segala dosa-dosa kami dan kegagalan kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami memiliki iman kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada saat ini kami boleh bersama-sama mendapatkan pembaharuan dan pengampunan. Dan setelah kami bersama-sama mendapatkan pembaharuan dan pengampunan, kami mohon Tuhan sudi tinggal di dalam hati kami, sehingga untuk langkah-langkah hidup kami berikutnya, kami bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh mendapatkan pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah pada saat ini kami ambil dari Matius 11 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian berita anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berita anugerah ini kita sambut bersama dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 34 bait yang pertama.
Setelah kita bersama-sama mendapatkan pembaharuan karena pertolongan dan kasih Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, kita juga merindukan hidup yang layak dan hidup yang benar di hadirat Tuhan. Oleh sebab itu ada petunjuk hidup baru yang kami ambil dari Matius 6, ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 31, ayat 33 sampai dengan yang ke-40, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian petunjuk hidup baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat mewujudkan petunjuk hidup baru, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita pujikan nomor 64 bait yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di tengah-tengah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami juga rindu untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, secara khusus adalah GKJTU Jemaat Kinasih, baik yang ada di Getas, baik yang ada di Gentan, baik yang ada di Kadirejo. Tuhan berkati. Sehingga Jemaat Kinasih mampu mewujudkan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan, yaitu persekutuan, kesaksian, dan pelayanan diakonia. Terima kasih ya Tuhan. Berkati majelis supaya ada kebersamaan di dalam memimpin jemaat Tuhan ini, sehingga rencana Tuhan jadi melalui karya Tuhan lewat jemaat di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk warga jemaat satu persatu
kiranya pergumulannya Tuhan dengarkan. Kiranya pergumulannya Tuhan berikan pertolongan. Sehingga di dalam kehidupannya apapun yang terjadi hanya berserah kepada Tuhan dan melalui penyerahannya juga berusaha memenuhi setiap kebutuhannya. Yang bekerja di bidang pemerintahan Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Yang berwirausaha Tuhan berkati sehingga tercukupkan berkat, sehingga hidupnya juga boleh mengucap syukur karena berkat dan pertolongan Tuhan. Yang tani, beternak, dan yang lain-lainnya Tuhan, kami serahkan ke dalam Tuhan. Tuhan berkati usaha-usaha yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga di dalam kehidupan setiap warga jemaat boleh berkelimpahan berkah. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus kepada saudara-saudara kami yang masih sakit. Kami berdoa secara khusus Mbak Radmin, kiranya Tuhan memulihkan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bu Gianto atau Bu Katri, Tuhan juga memulihkan kesehatannya. Kami berdoa untuk Mas Tri, Tuhan juga memulihkan kesehatannya. Kami berdoa untuk Pak Munir, Tuhan juga pulihkan kesehatannya. Sehingga anak-anak-Mu yang masih dalam pemulihan kesehatan ini Tuhan berkati. Sehingga sungguh anak-anak-Mu ini mengalami kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan warga jemaat yang sudah usia lanjut. Tuhan berkati, Tuhan beri kesabaran, ketabahan, sehingga di dalam kelemahan secara fisik, tetapi semakin kuat di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga pelayanan kami di tingkat klasis, Tuhan juga berkati sehingga klasis GKJTU Salatiga dapat mewujudkan juga tugasnya. Sinode GKJTU kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan berkati sehingga Sinode GKJTU boleh mewujudkan tugasnya dengan baik. Lembaga-lembaga, departemen-departemen yang ada Tuhan berkati sehingga semuanya boleh untuk mewujudkan pekerjaan dan pelayanan yang baik. Mitra GKJTU juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan satu persatu, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini secara khusus kami berdoa untuk negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, di mana dalam negara kami banyak pencobaan dan saat ini Tuhan, yaitu virus corona yang masih terus kami mendengar beritanya di sana sini, simpang siur, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang memegang pemerintahan, kiranya Tuhan berikan hikmat sehingga boleh menyelesaikan dan mengatasi setiap persoalan ini dengan baik. Para dokter, perawat, obat yang dipakai semuanya Tuhan berkati sehingga semuanya boleh menyelesaikan pekerjaan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa syafaat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan lagi. Hitung jemaat nomor 235, yaitu bait yang ke-1 dan bait yang kedua. Bersama dengan ini jemaat diberi kesempatan untuk mempersembahkan apa yang dimiliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi sebelum kita pujikan, ada firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 30 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan, kita pujikan 3, 2, 3, 5, bait 1 dan 2.
ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun yang Bapa yang melewati aku walau tercemar, ku taklah yang Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku pun. Jemaat kami undang bangkit berdiri dan Bapak Majelis akan menyerahkan persembahan kehadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita ini di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, sumber berkat bagi kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, di tengah kebaktian ini kami boleh mempersembahkan rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami mengucap syukur Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Engkau cukupkan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami menyerahkan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah persembahan kami ini Engkau kuduskan, sehingga persembahan ini boleh kami manfaatkan untuk pelayanan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di sekitar kami. Dan biarlah nama-Mu senantiasa dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami senantiasa memohon kepada Engkau, berilah kami masing-masing berkat yang berkecukupan, sehingga kami boleh mempersembahkan semakin baik di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, yang dapat membawa nama harum bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kitab suci kita yang kami ambil dari Injil Matius pasal 14, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 14 ayat 13 dan seterusnya demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Yang berbahagia adalah kita bersama, baik yang membaca, merenungkan, dan yang tidak kalah penting adalah yang selalu mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat, marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mohon pertolongan lewat kuasa Roh Kudus-Mu menerangkan firman-Mu ini, sehingga hamba-Mu mampu menerangkannya karena pertolongan Roh Kudus. Kami percaya karena kuasa Roh Kudus, firman-Mu dapat diterima oleh anak-anak-Mu. Siapkan hati anak-anak-Mu, siapkan hatinya, sehingga firman-Mu boleh didengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pertolongan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini firman Tuhan ini diberi tema atau judul bertumbuh menerima belas kasih dan berkat Allah. Bertumbuh menerima belas kasih dan berkat Allah. Kita mencoba merenungkan kata Alkitab pasal 14 tadi, Yesus menaruh belas kasihan. Belas kasihan atau belas kasih adalah perasaan sayang atau perasaan cinta terhadap sesama, atau bisa juga terhadap makhluk lain yang hidup, atau barang yang dianggap berharga atau nilainya tinggi. Bu Yanti bilang sayang tadi. Berkali-kali Bu Yanti mengatakan sayang. Begitu. Tadi kita berbicara di sana berkali-kali. Walaupun itu sebenarnya bukan manusia, itu juga bukan makhluk hidup, tetapi itu adalah, boleh dikatakan adalah tergolong yang mati. Tetapi karena perasaan, yaitu menyayanginya, itu merasa bagaimana kasih itu mestinya diharapkan terwujud. Tetapi dia katakan sekali lagi, itu sayang. Begitu. Itu tadi kita berguru di sana. Tetapi kalau kita melihat kata belas kasih yang dimaksud di dalam konteks pembacaan kita adalah belas kasih daripada Yesus Kristus sebagai firman yang hidup atau manusia sejati dan Allah sejati kepada manusia. Sehingga itulah perasaan kasih sayang terhadap umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih sayang itu akan diwujudkan dengan melalui berkat yang diberikannya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang berkat, berkat adalah merupakan suatu karunia Allah yang diberikan untuk manusia, sehingga manusia itu bisa memiliki suatu kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia, dan penuh dengan suatu sukacita. Itu adalah suatu berkat. Berkat karena kasih sayang Allah kepada manusia. Tetapi berkat juga bisa diartikan bahwa itu suatu aura daripada seseorang yang mengucapkannya kepada orang lain, sehingga orang lain itu merasakan auranya damai, auranya itu hidupnya damai karena ucapan daripada seseorang yang dianggap yaitu sepuh atau
ya katakanlah kalau orang Jawa sesepuh begitu. Sehingga kata-kata kadang-kadang kalau anaknya mau pergi, ya ini simbah ndak bisa nyangoni apa-apa, kami sangoni selamat aja, semoga ndak ketemu apa-apa, malah keliru. Jadi tidak ketemu apa-apa lah, nanti kalau jarak jauh ya ndak bisa makan juga di jalan ini. Jadi kadang-kadang ucapan itu berkat, tapi kadang-kadang juga salah berkat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tapi aura berkat ini dirasakan oleh orang yang menerima sehingga orang itu merasakan damai dan sukacita. Itulah suatu berkat. Tetapi berkat juga bisa diwujudkan dalam bentuk materi, yaitu bisa berupa barang, bisa berupa uang, bisa berupa banyak hal. Sehingga sering kita mengatakan ini berkat Tuhan. Karena mendapatkan sesuatu lalu dikatakan ini berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan merenungkan belas kasih, yaitu menerima belas kasih Allah dan berkat Allah ini, maka diharapkan warga jemaat mampu bertumbuh imannya, mampu bertumbuh spiritualnya, dan akhirnya juga mampu mensyukuri hidup di dalam Tuhan dan hidup semakin dekat dengan Tuhan. Ini suatu harapan yang terjadi jika kita menerima dan mensyukuri atau menghayati makna, yaitu bertumbuh menerima belas kasihan Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat kepada teks yang kita baca di dalam Injil Matius, pasal yang ke-14 ayat 13 dan seterusnya, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani. Setiap saat dan setiap waktu Tuhan Yesus selalu melayani. Dan pelayanannya dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan pada waktu ini juga banyak juga tanda mujizat. Tetapi diterangkan bahwa ketika Yohanes Pembaptis itu dipancung, maka dengan bijak Yesus menyingkir dari tempat itu sehingga katakanlah pelayanannya lebih dilanjutkan. Dan ketika Yesus akan menyingkir atau suatu tempat yang katakanlah membutuhkan suatu istirahat, dikatakan dalam teks yang kita baca, Yesus bersama-sama murid menyeberang danau untuk mencari tempat yang sepi dan sunyi sehingga di sana bisa berdoa, bisa beristirahat, begitu harapan-harapannya. Tetapi rencana ini diketahui begitu banyak orang, sehingga orang-orang dikatakan bahwa mereka mengikuti Yesus dan mencari Yesus lewat jalan darat dari kota ke kota mereka, sehingga sampai ketemu di mana apa yang menjadi tujuan Yesus. Dan ketika Yesus sampai di seberang, dan ketika Yesus mau mendarat, ternyata sudah ditunggu begitu banyak orang. Dikatakan bahwa dalam teks ini 5.000 lebih menunggu, yaitu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus melihat begitu banyak orang, maka dikatakan di dalam ayat ini Yesus tergerak hatinya karena melihat mereka itu bagaikan domba yang tiada gembala. Yesus tergerak hatinya. Ini adalah suatu kunci daripada pelayanan Yesus. Yesus mulai dengan melihat. Dan ketika dia melihat, Yesus langsung ada suatu perasaan belas kasih. Dan ketika perasaan itu, maka dilanjutkan dengan suatu tindakan atau aksi yang terdapat di dalam teks yang kita baca ini. Yesus mulai dengan melihat mereka, lalu tergeraklah hatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini suatu kunci untuk pelayanan, yaitu belas kasih, melihat, tergerak, dan aksi. Kasih itu akan nyata karena melihat dulu, tergerak, dan aksi dilakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Dikatakan di dalam ayat ini Yesus tergerak hatinya dengan penuh kasihan. Mereka bagaikan domba yang tiada gembala. Kita bisa mencoba membayangkan kalau domba di tengah-tengah padang belantara tetapi tidak ada gembalanya. Mungkin domba itu tidak akan tahu kemana akan pergi. Tidak tahu tujuan yang pasti. Karena tidak ada gembalanya. Bisa juga nanti ketika dia bertujuan untuk mencari rumput yang hijau, tetapi sebaliknya dia tidak mendapatkan rumput yang hijau, yaitu akan menjadi kelaparan. Ketika berusaha untuk mencari air karena rasa dahaga dan hausnya, bisa juga justru sebaliknya dia mendapat tempat yang tandus dan kering dan akhirnya dahaga itu terjadi. Dan tidak kalah penting bisa juga dalam perjalanan-perjalanannya jatuh sakit. Membutuhkan tempat dan membutuhkan ada yang merawat, membutuhkan tempat perlindungan. Ini yang terjadi jika domba tidak ada yang menggembalakan. Bisa sakit, bisa lapar, bisa dahaga, butuh tempat berlindung dan sebagainya belum lagi kalau ada bahaya yang mengancam, katakanlah serigala hutan. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang diperhatikan oleh Yesus. Sehingga Yesus melihat bahwa kerumunan orang banyak ini yang datang kepadanya, yang mencari dia melihat. Dan ketika dia melihat tergerak hatinya karena itu atau kelompok ini bagaikan domba yang tiada bergembala. Sehingga Yesus merasa belas kasihan. Ini terancam kematian, terancam kelaparan, terancam untuk sakit dan sebagainya dan sebagainya. Ini terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah manusia sejati, tetapi juga Allah sejati. Yang mana dia datang ke dalam dunia adalah menjalankan tugas dari Bapa, yaitu mewujudkan perjanjian penebusan. Dia hadir untuk mewujudkan yaitu perjanjian penebusan. Karena dia adalah anak Bapa yang kekal dan telah terjadi perjanjian penebusan, maka akan diwujudkannya dengan hadir di sini. Dan ketika melihat kenyataan seperti ini, timbullah belas kasihan kepada yaitu golongan atau kelompok orang-orang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus merasa belas kasihan karena mereka apalagi ditambah dengan usaha mereka untuk mencari Yesus, untuk berjuang bertemu Yesus, sampai dia harus berjalan dari kota ke kota karena Yesus lewat jalan pintas, yaitu lewat danau. Tetapi orang-orang ini lewat darat dengan perjuangan yang begitu luar biasa. Dan apa yang terjadi ketika Yesus bertemu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi bahwa ketika melihat perasaan lalu aksi, Yesus mulai memberikan suatu aksinya. Aksi yang diberikan pertama kali adalah Yesus, kalau menurut Injil Markus, mulailah Yesus mengajar. Jadi yang pertama kali yang diberikan Yesus adalah mengajar. Mengajar berarti memberikan suatu pengetahuan secara spiritual, pengetahuan secara iman, pengetahuan secara rohani, supaya terbentuklah suatu karakter seperti apa gurunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajar, yaitu sudah barang tentu mengajar tentang keselamatan, tentang kerohanian, tentang iman, dan tidak kalah penting tentang juga kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam bacaan kita ini, ketika Yesus selesai mengajar, Yesus memberikan pertolongan yang lain, yaitu kebutuhan jasmaninya. Kalau pertama kebutuhan spiritualnya, kebutuhan rohani diberikan secara mengajar untuk membentuk karakternya, tetapi berikutnya adalah kebutuhan secara jasmani. Mereka, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Kesembuhan ini terjadi.
Mereka disembuhkan oleh Tuhan, yaitu satu persatu yang sakit disembuhkan. Perjalanan waktu membuat, yaitu dikatakan malam akan tiba. Perjalanan di mana Yesus mengajar bersama murid-muridnya, maka malam pun akan tiba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika malam akan tiba, kita melihat bahwa murid-murid Yesus yang sudah bersama-sama dengan Yesus begitu lama mendengar Yesus mengajar, banyak hal yang dilihat oleh murid-murid, dan murid-murid juga mulai belajar dari gurunya. Kalau gurunya tadi mengatakan melihat, timbul perasaan, dan setelah itu aksi yang dilakukan, murid-murid juga melihat yang sama, belajar yang sama. Dia melihat orang-orang itu sudah begitu lama bersama Tuhan, dan setelah itu waktunya sudah hampir malam, tidak mungkin akan memberi makan. Murid-murid melihat hal itu. Maka murid-murid berkata kepada Tuhan, suruhlah mereka pergi untuk mencari makan di desa-desa atau di warung-warung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang diungkapkan oleh murid-murid. Melihat juga ada perasaan, dan setelah itu membuat aksi. Tetapi aksinya berbeda. Kalau Yesus melakukan mujizat menyembuhkan, tetapi murid-murid supaya orang banyak itu pergi mencari makan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tetapi Yesus menjawab berbeda dengan apa kehendak murid-murid. Tidak. Mereka tidak harus pergi, tetapi kamu yang harus memberi makan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi kamu yang harus memberi makan. Dan murid-murid mengatakan, kami hanya ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Menurut Injil yang lain, justru ini miliknya seorang anak. Mungkin sekelas kalau kita begitu sekolah, yaitu anak sekolah minggu lah begitu. Yaitu dikatakan hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi Yesus mengatakan, bawalah kemari. Dan setelah dibawa kemari, terjadilah apa yang dikehendaki, yaitu mujizat Tuhan. Dan akhirnya 5.000 orang bisa makan dan kenyang, dan setelah itu masih sisa 12 bakul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar di sini bahwa murid-murid juga belajar kepada Yesus tentang karakter Tuhannya. Melihat sesuatu timbul di dalam hatinya, pemikirannya, dan setelah itu adalah ada aksi. Ketika kita belajar seperti itu dan memiliki karakter yang sama dengan Yesus, maka orang-orang seperti itu adalah orang yang layak untuk diutus. Berilah mereka makan. Artinya orang itu diutus oleh Tuhan. Supaya murid-murid juga ambil bagian dalam pekerjaan pelayan. Berilah mereka makan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan di dalam kehidupan kita, ketika kita belajar kepada Yesus Kristus sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai hamba-hamba Tuhan, di dalam kita melihat dan juga merenungkan situasi dan kondisi, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah persekutuan atau pergaulan sehari-hari, kita juga perlu belajar seperti murid-murid yang belajar pada Yesus. Sehingga kita juga layak, dikatakan, layanilah mereka, tolonglah mereka. Tidak harus mereka pergi, tetapi kita harus berbuat sesuatu. Itulah orang yang layak diutus oleh Kristus. Karena memiliki karakter yang sama dengan Kristus. Ketika murid-murid belajar kepada Yesus Kristus dan memiliki karakter daripada Yesus, maka murid-murid juga akhirnya dipakai oleh Yesus untuk menjadi saluran berkat. Bawalah kemari roti itu. Dan ketika dibawa, disampaikan pada Yesus, dan Yesus menengadah ke langit dan berdoa,
maka roti itu dipecah-pecah. Murid-murid membawa roti dan setelah itu dikembalikan sudah berbentuk, yaitu roti yang terpecah-pecah untuk dibagikan menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Bagaimana kita melihat situasi dan kondisi masyarakat kita? Kita tahu bahwa situasi dan masyarakat kita saat ini adalah dalam kondisi yang memprihatinkan, tercekam oleh situasi yang menakutkan, gelisah, bahkan kelaparan, atau boleh dikatakan terancam juga kematian. Tetapi apakah kita juga bisa menjadi saluran berkat untuk sesama kita, sehingga kita adalah layak disebut murid-murid Kristus seperti juga para murid yang dahulu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita renungkan. Dan saat ini juga kita melihat bahwa murid-murid yang belajar kepada Yesus juga akhirnya diberi talenta untuk menjadi pemimpin yang menjadi yaitu saluran berkat, pemimpin yang mengubah situasi menjadi damai dan sejahtera. Kita melihat ketika murid-murid betul-betul setia pada Tuhan dan memiliki suatu karakter yang sama, Tuhan mengatakan, kelompokkan, atur, maka murid-murid menjadi seorang yaitu pengatur, pemimpin, bagaimana memimpin yaitu kelompok katakanlah 5.000 orang lebih ini dalam waktu yang begitu pendek dan singkat bisa berjalan dengan baik. Ini adalah satu talenta dan karunia yang Tuhan berikan karena yaitu belajar pada Yesus dan memiliki karakter yang sama dengan Yesus, menjadi pemimpin, mengubah situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengubah katakanlah penderitaan menjadi suatu kebahagiaan, mengubah kelaparan menjadi cukup untuk makan. Ini yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita perlu belajar dalam hal ini dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memakai kita untuk menjadi suatu tempat jawab terhadap setiap persoalan, bukan menjadi tambahnya persoalan, tetapi adalah mengatasi persoalan. Karena kita bisa memberikan suatu jawab atas persoalan-persoalan. Dan ini kita perlu menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati di hadapan Tuhan, dan belajar kepada Tuhan. Dan ketika kita belajar pada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan kasihanilah aku, kasihanilah hamba ini, karena hamba ini tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami sebenarnya adalah tanah liat yang dibentuk, tetapi berilah kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami adalah tempat untuk memberi jawab setiap persoalan. Kami adalah bisa siap untuk pakai dan kau utus menjadi saluran berkat dan memimpin sehingga dunia ini mengalami suatu perubahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa dengan tema dikatakan bahwa bertumbuh menerima belas kasih dan berkat Allah, kita menerima. Kita menyadari bahwa kita orang yang tidak ada apa-apanya perlu dikasihani oleh Yesus Kristus. Dan setelah itu kita juga mengasihi sesama dan akhirnya kita menjadi saluran berkat untuk sesama. Dan akhirnya Injil Tuhan disaksikan, nama Tuhan dimuliakan, hidup kita adalah hidup menjadi terang di tengah-tengah pergumulan masyarakat dan dunia ini. Terpujilah namanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk sejenak di dalam saat teduh. Kita merenungkan kembali tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana kita memiliki dan akhirnya menerima tugas itu dan dapat mewujudkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah berfirman kepada kami secara singkat pada saat ini. Kami mohon firman Tuhan ini disempurnakan di dalam hati kami dan pikiran kami dan hidup kami, sehingga firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami adalah murid-murid Tuhan.
yang telah menerima kasih Tuhan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, jadikanlah kami alat untuk kemuliaan nama Tuhan, berkat untuk sesama, dan kasih untuk sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami, sehingga kami boleh hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai pembawa damai dan sukacita. Perkenankan kami berdoa, seperti Tuhan ajarkan kepada murid-murid Tuhan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 344 bait yang 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namamu, penolong dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita ini dengan berkat Tuhan. Setelah itu dipujikan yaitu Mares GKJTU. Kita bangkit berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita telah terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasih Baitnya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasih mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasih bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasih bersuka cita
makna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJT Ukinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJT Ukinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJT Ukinasi bersuka cita senantiasa. GKJT Ukinasi damai kekal dan sejahtera. GKJT Ukinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJT Ukinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJT Ukinasi bersuka cita senantiasa.